Oke, terima kasih teman-teman sudah berkumpul ya. Ayo, kita hari ini kami minta untuk merenungkan ya. Saya merasa mungkin dari hampir semuanya di sini pernah mengalami eh, Yosua 14:10 ini ya. Oke, jadi di sini adalah penyertaan Tuhan dalam proses hidup manusia. Oke, kita mulai ya. Oke, ya. Jadi coba kita renungkan hidup kita ya. Kadang-kadang kita tuh di sini merasa tuh hidup kita digantung ya. Dalam arti digantung tuh ya miskin total juga tidak, ya, tapi juga belum lega. Ya kan, mungkin kita tersenyum, tapi kita masih dalam sedih gitu kan ya. Ya waktu kita masih pelayanan, masih ada pekerja, cuman kita masih belum eh, ada hari yang ganjil gitu ya. Nah itu tolong jadi kita merasa digantung, aduh Tuhan, kenapa kok digantung gitu kan ya. Itu tidak tenggelam, tapi juga tidak sampai ke Kanaannya. Dalam arti ya kita juga jatuh juga tidak, ya tapi kita berdoa juga belum dikabulkan. Oke. Nah, jadi di sini tuh kita coba merasakan bahwa sebenarnya yang melelahkan itu bukan hanya menghadapi masalah gitu, tapi kita menanti menghadapi penantian yang panjang. Ya, maksudnya ya tadi tuh kalau kita ngomong, aduh Tuhan kenapa kok nggak selesai-selesai? Kadang-kadang begitu ya. Nah, nanti kita bahas di belakang. Oke. Nah, di sini kita percaya ya bahwa walaupun kita masih ada dalam proses, tapi Tuhan itu tetap bekerja. Ya, ini dari ininya. Oke, nah di sini saya izinkan hanya mengambil cukup satu ayat aja ya. Dan ini semua teman-teman pasti juga udah tahu lah. Kita masih mengambil di temanya saat Israel keluar dari Mesir. Oke, nah tapi ini setelahnya. Jadi saya ngambil ini eh, pakai di ayat untuk Kaleb ya. Jadi Kaleb itu kan salah berdua sama Yosua, dia yang bisa keluar dari eh, Mesir kan, dan dia masuk ke Kanaan gitu kan ya. Nah, di sini pun Kaleb harus menunggu 45 tahun ya sebelum dia masuk ke Kanaan ya. Nah, terus karena waktu dia umur 40 tahun itu ya kan dia eh, mengintai dan kemudian ikut berputar-putar di padang gurun ya. Nah, jadi kita langsung baca aja, tapi dia tetap percaya dengan Tuhan ya. Jadi Yosua 14:10 ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi di sini menceritakan bahwa Kaleb itu umur 85 tahun ya. Oke, jadi di sini bukan hanya tidak sebentar. Kaleb tetap percaya sama Tuhan dan dia setia dan dia menunggu 45 tahun. Oke. Nah, di sini diceritakan padang gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan. Oke, jadi di sini padang gurun itu sebenarnya melambangkan proses yang sedang kita alami ya. Gitu. Jadi bangsa Israel belum masuk ke tanah perjanjian ya, tapi Tuhan tetap menyertai ya. Teman-teman tahu ya, mana itu tiap hari turun, oke. Tiang awan tiap api itu tiap hari ngikutin gitu kan ya. Ada menyertai mereka gitu kan ya. Terus kasusnya yang tidak pernah rusak ya. Jadi luar biasa kan 40 tahun sepatu nggak pernah rusak ya di situ. Oke. Nah, jadi yang kita mau terima hari ini apa sih? Jadi kita tuh anggap Tuhan tuh sering memberi cukup untuk hari ini, gitu ya. Itu merasakan, itu saya rasa semua akan merasakannya. Kok Tuhan kok nggak pernah kita masih berlimpah ya? Mungkin gitu, kita merasakan gitu ya. Ya, tetapi kalau boleh kita flashback bahwa ini kan buktinya gini loh. Kalau kita mau kekurangan, buktinya sampai sekarang kita masih bisa hidup. Buktinya kita masih bisa makan. Ya, nah jadi ini kita sedikit cepat aja kita melihat perjalanan Kaleb ya. Perjalanan Kaleb itu waktu tadi umur 40 tahun itu sebenarnya sudah siap masuk Kanaan sebenarnya. Tapi karena dari 12 pengintai itu kan Kaleb sama Joshua yang memang optimis. Tapi di situ
akhirnya Tuhan kalau diceritakan kalau saya tidak salah nangkep di Alkitab tuh Tuhan murka dan dibuat berputar-putar sama 40 tahun dan mereka berdua ikut. Jadi Yosua dan Kaleb itu ikut ya berputar-putar gitu. Nah, jadi umur 40 tahun sebenarnya udah siap. Nah, terus di umur 80 tahun itu dia baru masuk Kanaan. Tapi di situ juga belum full masuk Kanaan. Ya, jadi selama 5 tahun itu 80 sampai 85 dia masih perang untuk menaklukkan Kanaan ya, untuk perang beberapa suku. Oke, nah jadi 85 tahun itu baru dia bagi sama Yosua dan dia mendapatkan Hebron. Ya, jadi itu penantiannya yang luar biasa. Jadi dalam arti eh, luar biasa setianya untuk 45 tahun setia. Gitu. Oke, nah di situ yang kita ambil, jadi di sini yang kita ambil hikmahnya adalah luar biasa dia mau menunggu selama itu, gitu ya. Nah, jadi ini seperti contoh-contoh cepat aja, ya. Itu juga sama ya, banyak contoh-contoh di Alkitab itu yang penantiannya itu lama, gitu kan ya. Itu Abraham pernah merasa takut, ya, Musa pernah merasa lelah, gitu kan ya. Tadi juga termasuk Kaleb tadi menunggu 45 tahun, ya. Daud dalam dosa, gitu kan ya. Nah, Israel berkali-kali gagal, gitu. Nah, Israel berkali gagal itu kan sebenarnya setelah Yosua dan Kaleb ya. Setelah Yosua dan Kaleb, ya, itu sampai di ujungnya di Saul, sorry. Jadi di Saul itu kan dia minta raja, jadi maka dikasih Saul gitu Israel. Nah, di tengah-tengah itu ada hakim-hakim yang bermunculan, ya, seperti Gideon, seperti Deborah, ya, seperti Simpson gitu kan ya. Nah, itu dia hakim-hakim muncul di situ. Dan tapi belum belum stabil, belum permanen. Nah, akhirnya ada Saul terus masuk ke Daud. Nah, itu tapi setelah itu penantiannya lama gitu kan ya. eh, Abraham pernah merasa takut tapi dipelihara, ya. Yusufnya juga dipelihara, gitu kan ya. Israel dia 40 tahun juga dipelihara, gitu kan ya. Nah, Kaleb dan Daud yang sama semuanya. Nah, di bawahnya adalah bahkan sampai manusia jatuh dalam dosa pun Tuhan tetap mencari, ya. Itu di Kejadian 3 ayat 9 yaitu saat Tuhan mencari Adam dan Hawa ya. Tuh. Jadi di situ di manakah engkau sembunyi gitu umpamanya. Oke. Ya kita cepat aja kita nggak lama-lama ya. Nah, jadi ini yang penting adalah ini. Udah, tadi kan kita ngomong secara eh, istilah penantiannya yang lama, gitu kan ya. Nah, ini juga Tuhan memulihkan hati terlebih dahulu. Jadi istilahnya ini juga udah diajarin ya di PCI, di VMP ya kita tiap hari bahwa kita tuh jangan melihat masalah hanya masalahnya, tapi kita fokus pada Tuhan dan kita harus merubah hati kita dulu. Jadi sebenarnya itu tadi Tuhan tidak merasa kehendak luar tadi ya kita tuh sebelum kita menerima jawaban dari Tuhan itu ya itu kita bisa dipulihkan gitu kan ya harus dipulihkan hati dulu ya hati kita harus bisa benar ya keluarga kita jadi benar dulu nah karakter kita dirubahkan gitu ya reaksi Tuhan kita juga dikuatkan gitu kan ya boleh saya mau sedikit ngomong aja nggak banyak yaitu saya merasakan hal tersebut gitu kan dulu saya merasa jauh dari Tuhan saya diberikan tanda kutip ujian yang diizinkan oleh Tuhan ya. Nah, teman setelah ikut PMP, setelah ikut PCI gitu ya, itu luar biasa saya merasakan perubahannya. Ya, itu yang saya rasakan di situ. Jadi, yuk kita Tuhan itu bukan memberikan jawaban aja. Jadi bukan hanya menolong saja, tapi Tuhan itu memulihkan hati kita terlebih dahulu ya dalam bentuk proses tadi. Jadi proses itu kalau bikin roti itu kan kita dibikin adonan ya, dipukul-pukul, di mixer, di apa. Nah, tapi akhirnya kan menjadi roti yang luar biasa, yang lezat gitu ya. Nah, jadi itu proses itu jangan dilupakan. Oke. Nah, di sini belajar menikmati Tuhan. Kenapa belajar ngomong? Saya ngomong belajar menikmati Tuhan ya. Yaitu tadi iman yang dewasa itu ya berkata tuh Tuhan tetap baik walaupun jawaban belum selesai. Ya, jadi ini tadi seperti lagu yang tadi diminta Mas Indra tadi ya. Walaupun gunung tidak berpindah, ya, tapi iman kita tetap kuat gitu kan ya. Jadi walaupun kita belum diberi jawaban oleh Tuhan, tetap kita harus tetap kuat menghadapi masalah ini ya sampai kita selesai gitu loh. Ya dan kita tetap harus percaya dengan iman kita, tetap berserah dengan iman kita, tetap mengandalkan iman kita bahwa kita akan Tuhan akan memberikan yang terbaik
walaupun kita belum diberikan yang apa yang kita mau. Bahkan itu yang kadang seringkali gitu, kita mau apa diberikan apa, ya. Dan itu yang sekarang saya akan coba, sekarang sudah coba lakukan itu ya teman-teman ya. Dalam arti setiap kali kita minta apa, ya ternyata Tuhan belum mengizinkan dan ternyata diberikan yang lain, saya hanya berdoa begini, ya Tuhan terima kasih karena Tuhan telah membantu kami di sini dan ternyata apa yang Tuhan berikan ini walaupun belum sesuai dengan permintaan kita, ya itu saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik nantinya. Ya, itu yang saya doakan setiap hari ini. Oke. Nah, jadi di sini adalah Tuhan ingin menikmatin, kita ingin menikmatin hadirat Tuhan. Ya, jadi Tuhan sendiri biar dengan proses itu setelah selain iman itu kita harus bisa mengetahuinya bahwa ayo saya ada loh, kamu bisa bagaimana imannya. Ya, jadi ini yang kemarin udah sharing adalah bukan hanya mencari pertolongan Tuhan, ya, tapi Tuhan melatih, ya Tuhan melatih kita bukan menolong kita. Oke, jadi kita Tuhan melatih untuk agar level iman kita bertambah naik untuk bisa lebih percaya kepada Tuhan ya, bukan hanya menolong. Oke, itu aja dari saya. Nah, terus ayo di sini saya mengajak ya teman-teman, coba kita refleksi sendiri, coba kita lihat tiga hal ini ya. Coba dipikirkan masing-masing ya. Gitu. Apakah saya masih melihat pemberian Tuhan ya? Mungkin ini mungkin bisa dijawab juga kalau memang mau di-sharing silakan gitu ya. Jadi selama ini apakah kita masih merasakan ya pemberian Tuhan selama ini ya? Apakah saya hanya fokus pada yang belum selesai ya? Apakah saya masih percaya Tuhan walaupun kita masih belum selesai ya? Kita sekali lagi saya katakan percayalah bahwa Tuhan itu tetap setia dalam proses yang panjang. Oke, nah, dah, ikut aja. Ya, ini penutup dari saya. Oke, padang gurun itu bukan tujuan akhir, tapi padang gurun itu adalah proses yang akan kita dapatkan untuk mendapatkan tujuan akhir. Ya, itu proses yang dilakukan. Ya, dan kita tetap percaya Tuhan tetap memelihara hidup kita di selama dalam masa proses tersebut. Oke, nah kita harus tetap percaya, tetap dalam proses itu. Justru malah saat kita diproses, saat kita ada pergumulan, saat kita jatuh di dalam lembah kekelaman, justru itulah kita yang diuji ya. Apakah iman kita bisa bertahan sampai mana? Itu dari saya ya. Nah, di sini kita tetap moto kita adalah Tuhan telah memelihara hidupku. Oke, ya. Itu aja dari saya ya. Terima kasih teman-teman. Jadi istilahnya itu yang apa namanya? Saya dapatkan firman Tuhan dari kemarin ya. Itu luar biasa ya, Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Ayo, eh, Lukas ini ada firman Tuhan, kamu sharingkan ke teman-teman. Ya, oke. Sebelum kita mulai sharing, yuk kita berdoa sebentar ya untuk ini. Bapak, berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya semuanya tidak ada yang kebetulan. Ya, di sini kami menekankan bahwa semua proses yang ada adalah Tuhan izinkan, yaitu tujuannya untuk mendengarkan dan untuk menaikkan level kita agar kita bisa lebih berkhidmat kepada Tuhan, memuji iman kita untuk bahwa kita lebih percaya kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, ya, dan kita harus bersyukur seperti kita Israel bahwa kita mendapat amanat tiap hari, ada pernyataan tiang awan, ya, dan itu kita harus bersyukur setiap saat dan bersukacita apapun kondisi kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan kami yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan akan memberikan kita lebih dari apa yang kita harapkan. Tuhan mendengar dari apa yang lebih dari kita doakan. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kita mau teman-teman saat ini setelah ini mau sharing, berkati agar mereka bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan yang mau ini, perkenalkan ya, di sini ada dua ya, ada Pak Andre, ada Pak Paulus ya, dia teman kita dari Priskat, beliau masuk ke di 61 ya, kita ajak di 61 ya. Silakan mungkin yang mau ada acara pagi dulu, silakan. Ya, salam kenal ya Pak Paulus sama Pak Andre. Ya, em,
Saya izin duluan ya. Ini 1 minggu ini kita belajar lebih dalam tentang Mazmur 23 ya. Ini sangat relate sekali dengan apa yang disampaikan Pak Lukas pagi ini ya. Kadang-kadang saya suka nanti dengan istilah digantung gitu ya. Sebenarnya kita ini bukan digantung, tapi bagaimana kita menyikapi setiap kejadian yang ada. Masukin nyaman tadi. Itu Ya, yang jadi apa? Kalau kita belajar dari ini ya penyertaan Tuhan ya. Di Mazmur 23 ini lengkap, saudara. Mulai dari penyertaan Tuhan, diberi apa makan minum ya. Lalu apa? Jiwa kita, bukan tubuh saja, tapi jiwa kita diberi ketenangan. Habis jiwa diberi ketenangan apa? Dikasih jaminan bahwa ketika kita jalan di lembah kegelapan, ini kalau kita kritisi kata per kata bagus. Salah satunya yang saya dapatkan ya, ketika di ayat yang keempat ini saya pakai TB2 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud bilang sekalipun, bukan jika. Daud tidak bilang jika aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Daud bilang sekalipun. Artinya di sini kita belajar bahwa kita orang percaya ini tidak kebal dari penderitaan. Ya. Ini penting. Makanya tadi kalau bisa perasaan digantung itu harus diubah. Karena normal kita mengalami itu. Gitu loh, ya. Ibaratnya kalau dicubit sakit itu normal. Kita tidak perlu meratapi kenapa kok sakit ya. Bukan. Ya normal, namanya dicubit sakit. Gitu ya. Jadi di sini kita belajar gitu ya, bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah pergumulannya kita. Sini ada berapa orang ini? 14 orang. Kalau ditanya satu persatu pasti punya pergumulan sendiri-sendiri, betul ya? Nah, tapi ada sesuatu yang luar biasa loh. Ada jaminan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Makanya tadi Pak Lukas sempat ngomong lelah ya dalam penantian yang panjang. Saya tiba-tiba diingatkan dalam sebuah perjalanan, journey. Saya persiapan nanti bulan 7, saya mau ke Timor Leste. Itu perjalanan yang sangat panjang dari sini. Tetapi gini loh, ketika kita enjoy dengan perjalanan itu, maka yang panjang itu tidak terlihat panjang. Jangankan gitu ya, saya punya sahabat ketika kelihatan saya dulu sering ke Bali naik mobil. Waktu dia honeymoon, ayo kita ajak istrinya naik mobil ke Bali. Ya. Kayak Ko Yosep katanya. Ya wes ayo. Ternyata apa? Itulah yang pertama dan yang terakhir, dia tidak pernah mau naik mobil lagi. Dia bilang ternyata Bali jauh ya. Tidak nyampe-nyampe. Saya ketawa saudara. Lah, ya memang kalau dari Surabaya 425 kilo baru sampai ke Denpasar. Artinya apa? Dia nggak siap, saudara. Ya. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan, jadi membosankan karena apa? Karena ketidaksiapan dan ketidakmengertian kita. Sempat dia tanya, kok Yosef juga sering ke Jakarta. Weh jangan tanya Jakarta, kamu Bali aja ngomel, ya kan? Jakarta 2 kali lipatnya perjalanannya. Ya sama, saudara, dengan kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi keseharian kita. Jadi kelelahan itu menjadi sukacita ketika kita tahu
Ya, kayak tadi ya, saya menarik ya, Pak Lukas bilang, ketika mungkin kita menerima jawaban doa yang belum sesuai dengan permintaan kita, itu bukan berarti iman kita kurang besar, saudara. Bukan berarti kita levelnya harus, oh levelmu belum nyampe imannya, jadi belum dapat jawaban. Bukan. Justru yang sering kali saya katakan, ketika kita tidak mendapat jawaban doa, itulah jawaban doa yang sesungguhnya. Nggak enak ya. Tapi itu pemahaman yang harus kita miliki. Supaya apa? Kayak tadi, kita tidak lelah, kita tidak stres, enjoy sama Tuhan. Oh, tidak dijawab doanya, berarti itu jawaban doa. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Ya. Dan saya yakin Tuhan sudah menyiapkan apa? Yang lebih baik dari yang kita minta. Itu semua alkitabiah loh. Ya, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu bayangkan, itu semua disediakan sama Tuhan. Jadi kalau kita belum dapat jawaban apa? Tetap sukacita. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Ya itu sudah hukum alam ya, saya katakan. Apa yang kita mau Tuhan nggak mau. Apa yang Tuhan mau kita nggak mau. Seringkali begitu, gitu kan? Proses daging ini kan nggak enak, gitu ya. Ya, jadi dan satu lagi ya yang terakhir, saya lihat dari pengamatan saya di Mazmur 23 ini apa? Tuhan itu fungsinya luar biasa. Yang pertama, dia berfungsi sebagai gembala. Yang kedua itu apa? Dia itu tuan rumah. Kapan? Waktu dia menyediakan hidangan buat kita. Ya, ini spesial loh di hadapannya Tuhan. Ya, saya bayangkan ya, misalnya, saya diundang ke Majalengka sama Pak Yudi. Ya. Terus Pak Yudi datang ke Surabaya. Apa? Menuntun saya langkah demi langkah untuk mencapai ke Majalengka. Ini spesial nggak? Loh, spesial banget loh. Ya. Jadi yang ngundang ini bukan cuma ngundang, tapi dia mengantar kita, menuntun kita. Sampai di rumahnya di Majalengka, saya dikasih makan. Loh, kurang apa saya gitu. Paham ya? Itulah Tuhan kita. Gitu. Ya. Dia itu fungsinya gembala menuntun kita. Nanti endingnya, ya, kita bukan lagi di Kanaan, saudara, tapi di Yerusalem baru, di surga. Makanya kalau doa kita di dunia ini nggak dijawab, nggak masalah. Sungguh tidak masalah. Ya. Tadi loh Pak Lukas sudah bilang ya, kita mungkin nggak kaya raya, tapi sampai hari ini tetap bisa makan. Ya. Butuh apa? Ya, saya kalau bergurau itu seringkali hidup pas-pasan gitu loh ya. Pas butuh mobil pas ada, pas butuh rumah pas ada, ya. Pas mau ke Belanda ngunjungi anak saya pas ada. Loh kalau nggak ngunjungi anak, rekeningnya ya nggak ada, gitu ya. Tapi herannya, loh kok ada terus begitu, ya. Pas butuh pas ada, loh itu luar biasa. Ini juga Alkitabiah loh, itu pas-pasan. Kenapa? Mazmur 1 ayat 3, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Jadi akarnya butuh air berapa banyak ada nggak? Selalu ada. Gitu. Ya. Ini loh, ini iman percaya yang harus kita pupuk. Bukan hanya iman percaya ketika kita menerima jawaban doa atau enggak. Gitu. Ya, Tuhan berkati. Ya, luar biasa Pastor Yusuf ya. Terima kasih banyak atas imannya yang bagus banget ini. Silakan Pak Andri yang udah mau open mic. Baik, saya masih dalam perjalanan ke gereja, Pak. Oh Waktu. ya, Baik, Bapak, terima kasih. Dalam beberapa hari kita dibawa pada sebuah refleksi bahwa kita hidup dan berjalan seiring dengan Tuhan.
ini seperti yang disampaikan Pak Lukas, bagaimana pengalaman bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga firman-firman beberapa hari yang lalu bagaimana Daud mengalami penyertaan Tuhan. Ini membawa peneguhan pada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesulit apapun itu. Dan dengan firman itu, semoga iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kita cari adalah Tuhan dan bukan yang lain. Pencapaian dalam dunia, karier, kesuksesan, dan lainnya, itu hanya sebuah sarana bagi kita untuk mencari Tuhan. Artinya, masing-masing kita jangan sampai gagal fokus. Hanya untuk sekedar mencapai pencapaian dunia, tapi bukan mencari Tuhan. Dan yang lebih utama bahwa kita meyakini penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai sampai akhir hidup kita. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan ibadah dulu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre atas pencerahannya ya. Ya, selamat beribadah. Oke, silakan siapa lagi yang mau duluan? Pak Simon, ada open mic. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, bebas semuanya. Bangunnya telat jam 5.15. Mohon maaf, mohon maaf. Bersyukur masih bangun. Iya, thank you, Pastor. Itu pun bangun 5.15 dibangunin sama istri. Kamu nggak ibadah? Ya, mohon maaf ya. Eh, salam kenal juga buat Pak Andre dan Pak Paulus. Selamat datang di keluarga Harmony Brother Keeper kita ini. Minggu ini emang temanya relate banget dengan Tuhan adalah gembalaku. Dan memang di break room kita juga Tuhan adalah gembalaku ini emang dibahas emang semakin hari semakin dalam ya. Ya saya cuman mau sharing aja tentang pengalaman saya kemarin. Saya lari pun sama. Saya itu melewati jalur yang namanya Black Lava. Ya kan. Black Lava itu adalah gunung aktif, masih aktif. Tapi tanahnya itu adalah batu-batu lepas bekas lava dan bentuknya tajam seperti batu-batu karang. Itu melewati itu memang panas, hawanya tuh panas, panas dari dalam buminya panas. Itu padahal malam hari dan pada saat gelap gitu hanya dibekali dengan lampu headlamp gitu doang. Kita nggak pernah bisa lebih jauh jarak pandangnya. Jadi kaki sepatu ini bekerja sangat berat sekali melewati batu-batu ini. Dan setelah bisa melewati hasil batu ini sejauh 5 kilo itu emang benar-benar seperti jalur neraka ya. Salah sedikit luka gitu takut kalau apalagi jatuh. Aduh kalau misalkan nggak kebayang deh kalau misalkan sampai jatuh di situ udah kayaknya babak belur kali ya. Karena emang ada beberapa peserta juga pas lagi turun gunung itu sampai dislokasi gitu kan. Bahunya copot sini dan emang jalurnya emang jalurnya benar-benar harus hati-hati. Tapi setelah melewati jalur tersebut ada satu tujuan gitu. Ada namanya water station. Water station tuh emang benar-benar diberikan kelimpahan makanan yang berlimpah. Buah-buahan, makanan, minuman itu berlimpah. Saya berpikir sama seperti saya ya. Dan Tuhan pun sama. Pada saat kita mengiring Tuhan itu kan dinyatakan bahwa kita hanya melewati loh, hanya melewati. Kita melewati lembah kekelaman, just melewati. Hmm. Jadi artinya kita harus percaya bahwa di depan sana Tuhan sudah siapin sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus. Dan kalau misalkan dilihat Black Lava pada saat siang hari pakai drone, itu indahnya, keren banget. Saya baru sadar kalau Black Lava itu ternyata indah sekali.
Teman-teman bisa lihat, mungkin bisa searching di YouTube apa di mana keindahan Black Lava itu seperti apa, gitu kan. Sangat bagus sekali. Dan saya merenungkan di sini bahwa memang benar-benar Tuhan pasti akan menuntun sesuai dengan gada dan tongkatnya ya. Dia akan pukul segala sesuatu hal yang tidak berkenan dengan kehidupan kita, keegoisan kita, ya kan. Segala sifat-sifat jelek kita mulai sedikit-sedikit dihancurkan. Dan pada saat kita mau melenceng lagi, saat kita mau jauh, dibenyeng lagi, ditarik lagi sama tongkatnya. Ayo hati-hati, ya kan. Kamu sudah undur, ya kan. Selalu Tuhan pakai gada dan tongkat untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan satu ayat renungan Club pagi ini adalah tentang Tuhan tuh menyertai, kata kuncinya ya. Betapa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dikatakan di Yosua ayat 1, ayat 9 ini, bahwa Tuhan sudah memerintahkan. Tuhan sudah jelas bahwa sudah kuperintahkan. Arti kata perintah, artinya ya perintah. Sama seperti Bro Yudi diperintah oleh komandannya. Berani nolak? Nggak ada. Bisa lewat kalau misalkan berani merintah, Pak. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah bilang, bukankah? Di awalnya udah bilang, bukankah? Berarti semakin penegasan, bukankah itu udah semakin jelas gitu kan. Udah nggak bisa A, I, U, E, O, udah pokoknya perintah, titik. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu udah nggak ada teteh aling-aling lagi ya. Jelas gitu. Ayat ayat di Yosua ini. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai saya kemanapun saya pergi. Engkaunya ganti saya. Pagi ini ayatnya sangat luar biasa menurut saya jadi. Pada saat saya jalan benar-benar tati-tati, doa yang tidak sesuai dengan harapan. Sama, saya juga kemarin. Saya malah kemarin minta Tuhan, aku lagi minus nih Tuhan, minta surplus dong. Kemarin malah dikasihnya tambah minus lagi, gitu kan. Ya, tapi di situ Tuhan udah bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah. Ini dikasih rema lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah. Ya, ayo, Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita teguh. Dan terutama kita nggak boleh kecut dan tawar hati ternyata. Kecut dan tawar hati itu apa? Mulut. Mulut nih, bahaya nih. Ya. Dalam setiap terima apapun juga, keluarnya kata-kata ucapan syukur, puji Tuhan, haleluya, atau pada saat kita terima satu bom masalah, keluar pertama kali kata-kata kita adalah, aduh, aduh. Coba kita renungin ya. Yang seperti saya pernah sharing itu saya juga diingatin lagi oleh Pastor Firman Tova tentang seberapa banyak mulut kita mengucap syukur. Di situ menjadi sebuah rema. Perkataan ini bahaya. Ini yang bisa menghalangi berkat kita buat dari Tuhan. Mungkin itu aja. Ya, itu aduh cilaka. Karena itulah ya kita akan mengundang di dalam bawah sadar kita. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini bahwa minggu ini kita akan tetap melewati lembaga kelaman ini karena kita tahu nanti kita akan menuju dan kita akan sampai di Yerusalem baru. Thank you Bro Lukas. Thank you semuanya. Pak Simon, Terima kasih. sama Woi, semua ya. Kita satu minggu ini belajar Mazmur 23. Saya mau tanya dulu. Ayo semuanya berpikir. Kata iya dan engkau itu bedanya apa? iya dan engkau. Ya. Kalau engkau kan kamu. Kalau iya, ia adalah dia yang mulia. Apa? Ayo. Ya itu dari Pak Simon. Yang lain apa? Ya Iya kalau Coba dari dipikir. Tuhan. bahasa Indonesia sih kalau engkau itu kan kata kedua ya gitu. Tapi kalau iya itu ketiga gitu Pak. Jadi karena kan mereka yang jauh gitu ya. Ya itu kalau dalam bahasa Indonesia begitu ya. Jadi ya Ya nggak itu ada lebih istilah. jauh itu ya. Ya kalau dia tuh lebih jauh. Karena kan kalau engkau tuh kan kita menunjuk langsung ke orang, berarti itu kata kedua kan. Kalau aku kan kata pertama, engkau kata Oh, kedua, iya. dia kata dia itu kan. Itu kalau dari bahasa Indonesia nggak tahu nanti silakan.
Ya, cuma kalau dari bahasa Arab coba, tadi bahasa Indonesia ya. Yang lain? Nah, iya, iya Tuhan, Engkau Tuhan. Engkau lebih ke apa ya? Lebih ke pribadi aja ya, lebih ke personal kayaknya. Itu aja sih, Pastor. Saudara-saudara memperhatikan enggak? Ayo, kalau yang punya Alkitab secara utuh coba dilihat. Mazmur 23 ini, ya ini nggak tahu, kayak Tuhan tuh memberikan buat saya pribadi. Ya. Ayat pertama sampai ketiga, Daud ini bilangnya iya. Tapi begitu masuk di ayat keberapa ini? 4, ya. Sebab engkau besertaku. Di sini terjadi perubahan penting, saudara. Di mana ayat pertama sampai ketiga, Daud menyebut iya. Tapi ayat keempat dan seterusnya itu engkau. Jadi artinya gini loh, saat penderitaan datang, ya, relasi itu menjadi lebih intim. Sekali lagi ya, saat penderitaan datang, relasi itu menjadi lebih intim. Ya. Kayak yang dialami Pak Simon ini, saya sudah lewat bolak-balik Pak Simon. Mintanya plus malah minus. Mintanya lebih malah saldonya nol, tapi buktinya sampai hari ini. Ya, saya tetap segar. Ya. Tidak kekeringan, tidak bisa makan gitu ya. Jadi inilah pemeliharaannya Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita alami hari ini, saudara, itu apa? Membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, maka tadi yang dikatakan Pak Simon nggak terjadi. Waduh, gitu kan? Mate aku, gitu kan? Nggak ada, gitu kan? Kenapa? Karena ketika kita intim, di situ ada kekuatan, ada keyakinan, ya, bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Ya kayak tadi di awal saya bilang ya, mungkin perjalanan ketika saya diundang Pak Yudi ke Majalengka, Pak Yudi jemput saya dari Surabaya, dituntun melalui jalan-jalan tertentu. Mungkin di tengah perjalanan melewati jalan makadam, jalan berlobang, tapi saya yakin inilah jalan yang harus ditempuh, gitu kan? Awalnya mungkin kalau perjalanan biasa ya sudahlah, ya. Agak jauh sedikit sama yang nuntun saya enggak apa-apa. Tapi begitu jalannya mulai gelap, ya mulai jalan berlobang atau mungkin kalau jalan kaki misalnya melewati jalan setapak, maka saya harus lebih dekat dengan Pak Yudi yang menuntun saya, betul ya? Saya mungkin akan minta, Pak, pegang tangan saya, Pak. Ayo kita bersama-sama melewati jalan setapak ini. Ya, paham ya? Ya ini, itu aja ya. Iya dan engkau. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pastor atas penjelasannya lebih dalam ya. Ya, Silakan shalom. Pak Yos. Ya silakan Pak Ya, Yos. thank you Pak Lukas buat sharingnya, buat kejujurannya, keterbukaan awal pemulihan Pak Lukas. Ya, saya percaya itu. Ya, saya pasti setuju ya bahwa kita semua masing-masing punya pergumulan, semua punya permasalahan, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingat di BR 60 itu ada Pak Budiman ya, belum join di sini. Pak Oki kenal, Pak Yudi kenal. Beliau itu sempat nemplak saya gitu ya dengan sharing dia waktu di BR 60. Dia punya punya hutang karena investasi bodong, dia ketipu ya saudara ya, kurang lebih hampir setengah M.
500 juta gitu ya. Dia hamba Tuhan, dia pelayanan, dia MTH Pak, Master Teologi ya. Di gereja gede GKI, Gereja Kristus Yesus Mangga Besar loh dia. Bahkan ngajar, tetapi stres dia karena dia ditipu sama investasi bodong hampir 500 ya 500 juta, sorry, setengah M maksud saya. 500 juta setengah M. Nah, dia dia bilang gini, saya gimana ya Pak Yose, saya tuh pelayan Tuhan, saya khotbah, saya keliling, saya ngajar, tapi dikondisikan kayak begini gitu. Dia juga nggak terima sebetulnya. Maksudnya apa ya Pak, di dalam hatinya tuh berkecambuk gitu. Dia harus harus masalahnya menyelesaikan itu bukan utang dia, karena dia yang bawa merekrut berapa orang teman-teman Komsel atau teman-teman Full Gospel dia untuk ikut investasi ini. Masalahnya itu. Jadi dia juga harus mengembalikan orang-orang yang diajak untuk gabung ke investasi yang menipu dia. Dia juga kena tipu, Pak. Intinya dia ingetin kita, kami semua, kok Pak Yudi inget sama Pak Hoki inget dia bilang gini. Tiba-tiba dia ingetin ayat ini. Marilah yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan berikan kelegaan. Jadi ayat itu yang dia bacain Pak Lukas. Terus begini, iya, saya belum menemukan artinya solusi jawaban tentang uang saya 500 juta, dia bilang gitu ya. Artinya belum balik semua. Sekarang sih tinggal 200 jutaan lah. Ya 300 juta sudah dibayar, tinggal 200 jutaan. Cuman buat dia tuh berat gitu karena teman-teman dia tuh yang dia ajak juga butuh makan, butuh yang hidupin keluarganya, anak-anak dan istrinya. Nah, ayat itu yang membuat dia tuh tetap bertahan. Yang jelas ketika dia datang ke Tuhan, dia dalam doa, berjalan dengan Tuhan, ada masa-masa namanya Tuhan tuh kasih kekuatan, kasih kesegaran. Tuhan tetap 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 berikan kelegaan gitu. Walaupun belum selesai masalahnya Pak Yos, tapi saya tuh merasa tetap ada loh kelegaan-kelegaan dari Tuhan demi Tuhan itu hari demi hari gitu kata dia. Saya tuh langsung terenyuh gitu. Oh iya ya. Kadang-kadang kita kan belum selesai Pak Lukas. Masing-masing kita masih punya masalah. Saya nggak tahu Pak Simon kayaknya Pak Simon doang yang nggak punya masalah nih kayaknya. Atau Pak Irfan nih kayaknya ya. Yang nggak punya masalah nih. Udah jadi kepala cabang soalnya. Ya tetapi maksudnya saya ngerasa jawaban dia itu saya terhibur gitu sama Pak Budiman itu. Iya Pak Yos, saya belum 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 bisa menyelesaikan uang-uang yang teman-teman titipin ke saya untuk investasi itu. Tapi saya di tengah pelayanan kerjaan sebetulnya berat gitu ya. Cuman saya ingat ayat itu, marilah yang letih lesu dan berat, datanglah kepadaku, aku berikan kelegaan. Itu saya ngalami, dia bilang gitu. Jadi orangnya masih semangat Pak Lukas, masih semangat pelayanan, masih semangat kerja, dan bagus orangnya. Bertanya Pak Hoki, Pak Yudi lah. Tiap kali sharing itu selalu saya tutup yang gini, yuk tinggal jalanin kolekte aja deh yuk, saya bilang gitu. Tanya Pak Lukas. Tanya Pak Oki, bagus banget, benar-benar. Dia bilang pencurahan Roh Kudus tuh Pentakosta aja bilang dengan atau di dalam itu ya Pak Oki, ingat nggak Pak Oki? Emang bagus orang, bagus banget. Nah, next saya izin Pak Lukas sama Pak Yosep saya ajak ke sini ya, ke ibadah di sini ya Pak ya. Kalau dia orang yang nggak sibuk ya. Nah Pak Budiman itu, oh Pak Yosep kan tahu toh yang di grup BR60 Pak Yosep kenal lah. Ada tuh Pak Budiman namanya. Ya, lupa saya. Ya, itu ada tuh Pak. Nah, jadi itu Pak Lukas saya diingetin ya, kita masih berproses, kita belum selesai semuanya, pergumulan, tanggung jawab, kewajiban kita, masalah kita, tetapi saya diingetin Tuhan ya, hari ini hari Pentakosta, hari ini hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan atas kita semua, bukan kita bahas soal bahasa roh dan lain sebagainya, tetapi roh penolong, roh penghibur, roh yang mengajar akan segala sesuatu dan menginsapkan kita, itu ada di hidup kita, ada di hati kita. Iya, kita sedang memperingati hari ini Pentakosta, Minggu Pentakosta atau Pentakosta Sunday ya. Hari ini persis biarlah kita ingat ada roh penolong, roh penghibur, roh yang mengajar kita akan segala sesuatunya dan roh yang mengisapkan kita.
Itu yang Tuhan ingatkan sama saya, bahwa Pak Lukas nggak sendirian, kita semua nggak sendirian yang di sini. Lagi Pak Irfan sudah jadi kepala cabang, tinggal ucapan syukur aja Pak Yosef, tinggal kita makan-makan bulan depan. Sepertinya itu. Ya, Tuhan berkati semuanya, Pak Irfan semangat. itu bukan kepala cabang, dia Apa? CEO, Uh, CEO yang menyamar. mantap. Cocok, cocok, cocok. Paling tinggi itu kalau di Astra itu presiden direktur, Pastor. Rala, Pak. Mari jangankan kolektor, saudara. Saya masih pres doang, belum ada presiden direkturnya, masih pres. Jadi masih terus di pres terus. Iya. Salam Pak Direktur, Ferry. Weh. direktur itu tidak enak loh Pak. Ini saya Itu mau kalau cerita ini. bahasanya Surabaya itu direktur itu direken batur Pak. Ya, saya lanjut dikit ya, Pastor. Bukan kepala cabang, Pak Yos. Belum ada ke sana. Tapi kemarin itu saya ketemu dengan sekretarisnya presiden direktur eh, Astra ya, Pak Gideon. Itu lagi datang ke cabang kemarin sama saya punya kepala wilayah. Dia cerita apa yang disebut pressure itu begitu tinggi di atas Pastor. Jadi banyak kalau teman-teman lihat ya banyak para petinggi Astra yang resign beberapa hari. Karena emang begitu apa ya luar biasa pressnya di atas. Karena banyak banyak kondisi yang berat sebenarnya di Astra ini. Ya jadi ya anak-anak Tuhan sih di situ mestinya jadi tonggak juga ya, jadi tiang juga di situ, membantu doa untuk perusahaan gitu. Ya puji Tuhan di tempat saya kita masih surplus ya, masih masih over target ya bulan. Itu puji Tuhan. Saya lihat beberapa perusahaan banyak yang tutup. Terakhir ada perusahaan apa tuh di kota mana itu? Saya lihat dengan ratusan orang, ribuan orang bahkan gitu ya. Saya itu tiba-tiba PHK gitu. Itu kita warning, tapi ya itulah proses ya. Tadi hari ini Pak Lukas bicara tentang masa proses. Ya, gimana kita ada dalam proses ini? Ya, mungkin kita lihat mujizat, ya, lihat air jadi anggur, lihat orang ini, orang itu, kesaksian. Tapi bagaimana dengan kita yang masih dalam proses, masih dalam perjalanan? Saya pernah dengar satu khotbah siapa ya waktu itu saya lupa ya. Hamba Tuhan bilang Tuhan suka proses. Jadi jangan punya mindset yang salah gitu. Akhirnya kita bosen dengan situasi kita. Karena kita mesti Tuhan suka proses. Proses itu perjalanan. Ya bahasa anak motornya Tuhan suka touring berarti kan. Jadi dalam perjalanan kita ya kita harus nikmatin gitu. Ya karena dalam perjalanan inilah kita lihat banyak mujizat walaupun kita belum ada di finish mujizat itu sendiri. Itu yang terjadi kan. Karena pusingnya masih terus berlanjut kan. Bulan ini kita lolos dari semua plan pembayaran utang. Tapi bulan depan kadang-kadang masih jadi pergumulan. Ini yang selalu menjadi satu apa ya lama-lama bosen sih kata Pak Lukas tadi ya lu gimana ya kita rasanya capek jenuh gitu. Saya pernah ditegur Tuhan kemarin beberapa bulan lalu ya. Kok udah nggak nangis lagi gitu. Saya pernah ditegur kayak gitu. Jadi waktu saya ke gereja itu saya selalu nangis, Pastor. Nyembah Tuhan tuh nangis rasanya deket banget gitu ya. Saat khotbah aja sesuatu yang menyentuh, saya nangis. Air mata tuh nggak habis-habis gitu ya. Cengeng banget gitu. Ternyata Tuhan suka. Tuhan suka itu. Di mana kita ngandelin Tuhan. Nih Tuhan besok mau gimana? Besok udah ada yang harus bayar. Disitulah kita lihat Tuhan gitu ya. Bahkan apa ya, sampai hari ini hal-hal itu terjadi gitu. Waktu besok kita bingung, tiba-tiba mujizat itu ada, jalan itu ada. Itulah proses yang kita harus harus apa ya, harus syukuri gitu. Makanya tahun ini saya jadikan tahun mengucap syukur bagi saya dan keluarga saya. Jadi saya doa udah nggak pernah minta gitu. Saya selalu mengucap syukur karena ternyata lebih paten gitu. Kita mengucap syukur gitu. Ya bayangin kita minta sama orang tua kita, mau bapak kita ya,
minta handphone gitu ya. Tapi kita nggak minta gitu. Itu yang selama ini saya doakan. Saya bilang, makasih ya Pak. Eh, saya yakin nanti Papa kasih handphone. Itu kan jadi berbeda gitu. Cara pandang kita orang tua, waktu kita dengar seperti itu kan berbeda. Ini yang saya lakukan gitu. Ya, memang ada pergumulan kemarin untuk tiba-tiba ada info bahwa saya harus melewati jembatan untuk naik cabang. Harus kembali turun ke cabang kecil. Nah, cabang kecil ini cabang yang pernah saya berantakan secara finance. Dulu pernah mau dikader masuk ke cabang ini dan hancur-hancuran. Nah, inilah yang sekarang saya ada di sini gitu. Terus ada challenge ya, saya harus masuk lagi cabang itu untuk jadi seorang kepala cabang. Cuman ada trauma kan, harus 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 kembali lagi kak, nanti situasinya saya berantakan lagi. Ya tapi Tuhan bilang ya tadi kata Pak Lukas itu, ya aku akan memeliharamu. Itu menjadi satu apa ya, pola pikir yang berbeda ya, berbeda. Jadi itu Pak Lukas, thank you hari ini selalu ngingetin ya. Ya tiap hari ada aja ya, setiap hari kita dibayar 37, pada saat ketemu begini ada aja yang sesuatu yang membuat kita kuat gitu, membuat kita selalu ada apa pembaruan pikiran. Pagi ini renungan saya juga sama sih tadi Pak Lukas. Filipi berapa tadi 4 ayat berapa, damai sejahtera Allah akan memeliharamu apa menjaga apa tadi, ini bagus Memelihara ya, hati dan pikiranmu. hati dan pikiranmu. Jadi relate lah dengan Pak Lukas kasih sharing. Thank you semua. Tuhan Yang berkati. Mbak Firman kan muridnya Tuhan Yesus, jadi memang ya sangat kompeten. Yaitu A1 namanya Pastor. A1. Nah, Iya. Tuh. A1 kan buat masak itu kalau A1. A1 tuh buat ngeprint Pastor. Ya, jadi ini kan memang juga saya dapetin ayat ini kan juga waktu kita sama lah, kita waktu di Club ya, dapet ini kok, ini bagus gitu kan ya. Dan tadi maka saya katakan hampir semuanya di sini seharusnya pernah merasakan hal tersebut, gitu kan ya. Dan itu tadi yang intinya mungkin saya mau dikit tambahin, itu aja. Jadi seolah-olah kita tuh pintu mentok terus gitu ya, tembok mentok terus gitu kan. Jadi kan tadi kan kata pastor kan, apalagi kata pastor dulu juga sampai tidak boleh kata merasa. Waduh, aku merasa sengsara, aduh aku merasa dekat, aduh aku merasa ini. Merasa tuh harus dihilangkan kata-kata merasanya. Bagaimana caranya gitu kan ya. Nah tadi seperti Pastor Wisata tadi kan makanya, oh kita merasa begini, ya jangan merasa gitu kan ya. Ya intinya di sini ayo kita kuat terus berjalan dalam padang gurun itu, dan itu proses untuk menuju ke Kanaan tadi ya, dan bahkan ke Yerusalem baru tadi kan Pak Terwisata ya. Silakan lanjut apa yang mau lanjutin, ayo Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Terima kasih buat firman-Nya pagi hari ini ya. Menarik sekali tadi pembahasan tentang Kaleb ya. Tokoh Kaleb ini luar biasa ya. Memang nggak sefenomenal Yosua, tapi luar biasanya adalah kesetiaannya. Kaleb sendiri itu berarti anjing ya. Arti Kaleb itu anjing. Anjing itu kan terkenal dengan sifat setia ya. Jadi ketika Kaleb pertama kali mengintai tanah Kanaan, dia bersama Yosua. Bukan kesalahannya dia, tapi dia harus melewati padang gurun 40 tahun. Saudara, selama 40 tahun. Nanti saudara baca ya dalam kitab Yosua tadi ayat pasal 14 ya. Perikopnya Kaleb mendapatkan Hebron. Bahwa Hebron ini adalah termasuk tanah yang paling subur di tanah Kanaan. Di sana ada yang namanya Lembah Eskol di Hebron ini. Lembah Eskol itu di mana bangsa Israel itu membawa anggur yang satu tandan itu dipikul 2 orang. Ya, jadi bayangkan saya atau Pak Irfan dengan Pastor Yosef ya,
yang paling besar di antara kita semua ini membawa, memikul, ya kan, memikul anggur. Bayangin, anggur itu kan kita ini aja gantung gini ya, ini nggak dipikul, saudara. Ya, mungkin Pak Irfan mau komentar, Pak Irfan, silakan. Saya kalau orang udah pengalaman ribuan tahun, saya nggak berani, Pak. Ya, Silakan dilanjut, Pak. ya, begitu ya. Jadi begitu suburnya Hebron ini. Tapi ada konsekuensinya. Di Hebron ini ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Hilang Pak Jadi Ferry. ya, sudah jelas ya. Jadi di Hebron ini ingat ya, berkat besar, tantangannya juga besar. Ada orang-orang raksasa, ya keturunan enak. Intinya adalah apa? Ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, mujizat yang besar dalam hidup kita, memang dibutuhkan kesetiaan. Disitulah kita dilatih. Pak Lukas tadi sempat menyinggung dilatih atau ditolong Tuhan. Dan dibutuhkan kesetiaan, konsisten. Ya, saya yakin Kaleb ini ketika melihat orang-orang raksasa itu selama 40 tahun, dia melatih caranya dia berperang, ilmunya dia berperang, dia nggak duduk-dudukan. Oleh sebab itu 85, orang umur 85 masih bisa keluar masuk dan berperang. Nah, itulah Kaleb ya. Kesetiaan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Mungkin yang kita doakan hari ini, seperti Pak Lukas tadi katakan, kayak orang itu digantung. Tapi percayalah, itu langkah demi langkah, tetap Tuhan perhitungkan. Tuhan itu nggak diam, Tuhan nggak buta. Tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Tahun demi tahun, Kaleb itu menunggu janji Tuhan. Tahun demi tahun, Kaleb itu memegang janji Tuhan. Ya. Dan boom, saatnya dia sudah siap, dan bangsa Israel siap, suku-sukunya siap, Tuhan kasih Hebron. Nah, hari ini Tuhan juga menunggu kesiapan kita, saudara-saudara. Yang menjadi tugas kita adalah apa? Kita melatih dan konsisten dengan stamina iman kita. Ya, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita club, setiap hari kita, setiap minggu kita mesbah syukur, setiap hari kita di VMP. Mungkin di dalam kehidupan secara jasmani nggak kelihatan apa-apa, ya kayak Pak Irfan berat gitu ya. Tapi di alam roh sesuatu itu terjadi, saudara. Ya, kapasitas iman kita bertumbuh, kapasitas iman kita diperbaiki oleh Tuhan. Kan memang semuanya itu butuh waktu, ya. Tapi kita yakin dan percaya ketika kita siap, wadah kita siap, saatnya Tuhan kasih, pasti itu, ya. Dan saya hari ini kepingin menguatkan Pak Irfan. Mungkin ada trauma tersendiri ya Pak Irfan ya. Di cabang itu, kondisi itu kok terulang kembali ya. Saya pernah mengalami peperangan mental seperti itu Pak Irfan. Nah, bukan satu kebetulan ketika Tuhan menghadapkan kita pada peperangan yang sama. Yang harus kita beresin adalah mindset kita dan mental kita. Ya. Yang penting ketika domba itu noleh, ada gembala di sampingnya. Pasti bisa lewat, Pak Irfan. Tuhan ingin kita itu remedi di mana kita itu gagal. Supaya nggak seumur hidup kita menyesali kegagalan kita. Biasanya itu kita sekarang, dulu mungkin kita nggak ngandalin Tuhan, nggak bersama Tuhan, pakai nafsu kita sendiri. Hari ini kita meminta penyertaan Tuhan. Pasti semuanya baik-baik saja.
Ya demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Ferry, thank you. Menguatkan sekali, thank you. Iya, luar biasa ini penguatan dari Pak Ferry untuk kita ya semuanya. Hmm. Oke, siapa lagi? Pak Yudi, Pak Oki, Pak Heru, Pak Ferry. Izin deh, saya mumpung baru sampai. Iya, iya. Saudara, Pagi 1 menit. teman-teman semua. Pak Indra, Ya, sebentar ya. Enggak, saya cuma ya. mengingatkan aja, kalau bisa dari pagi kita sediakan waktu dan diri kita persiapkan dengan yang terbaik ya. Ayo open camp sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kalau memang yang berhalangan silahkan memberitahu gitu ya. Tapi kan berhalangannya kan enggak dari awal sampai akhir ya kan. Gitu loh ya. Jadi kita ayo saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, komitmen open camp ya, dan ini ada barusan yang open camp ya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Ya, makasih Pak Lukas untuk sharingnya. Ya, diingatkan kembali ya. Ya, mungkin masing-masing kita, termasuk saya ya, diizinkan masuk padang gurun. Tadi seperti yang disampaikan ya, untuk lebih mendekatkan saya lagi kepada Tuhan. Jadi Tuhan peduli gitu sama saya. Gitu. Tuhan peduli kalau jangan sampai saya jauh sama Tuhan gitu ya. Dia begitu mengasihi saya gitu. Sehingga diperlukan mungkin dengan apa? Harus dengan teguran gitu, harus dengan situasi yang tidak mengenakan gitu, yang menyadarkan saya. Ya puji Tuhannya, ya meskipun harus berjalan di padang gurun gitu ya, tapi merasakan penyertaan Tuhan itu ya lebih berharga daripada apa situasi sulit yang dialami gitu bagi diri saya gitu. Dulu mungkin di kondisi yang nyaman, enak gitu, ya mungkin saya banyaknya lebih bahwa itu hasil usaha saya pribadi gitu. Dia datang kepada Tuhan pada waktu itu gitu. Tapi mungkin tidak seintim saat berjalan di padang gurun gitu. Ya dulu mungkin ya sewajarnya aja mungkin kan. Tidak bersungguh-sungguh gitu ya. Ya datang kepada Tuhan mungkin dulu ya. Cuma ya biasa aja gitu. Gak bersungguh-sungguh, kayak gak ada kerinduan gitu ya. Tiap minggu mungkin gereja gitu ya. Tapi yang setelah hari Minggu itu, setelah hari-hari yang saya selama jalan gitu, kemana saya gitu kan. Ya mungkin Tuhan rindu sama saya datang kepadanya gitu ya. Gak cuma di hari Minggu gitu ya. Di setiap hari yang saya jalani gitu ya. Kadang-kadang kalau dipikir tentang Tuhan itu saya sering nangis gitu, nangis sendiri. Nangisnya itu terharu sama. Baru pada saat di padang gurun ini saya mengalami penyertaan Tuhan itu. Mengalami arti kehadiran Tuhan gitu. Meskipun sulit gitu ya, meskipun situasi sulit, kondisi sulit, tapi puji Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu terasa gitu, kehadiran Tuhan itu terasa gitu ya. Ya kadang-kadang yang bikin terharu gitu, terharunya itu saya merasa yang tidak layak menerima kebaikan Tuhan, tapi Tuhan berikan. Ya semoga saya terus konsisten dalam mencari Tuhan dengan bersungguh hati gitu ya.
Jangan sampai saya meninggalkan jalan lurus, jalan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Itu aja paling. Makasih Pak Lukas dan semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi, tetap semangat ya. Apalagi kan Pak Yudi dibanding kita lebih tahu tahan mentalnya secara fisik gitu ya. Semoga kita bawa sampai ke doanya. Terima kasih banyak Pak Yudi. Silakan Dra, bisa sharing. Ya, ya sorry cepet-cepet aja ya. Udah mau jaga stand soalnya. Jadi saya cuma lihat ini sih satu kata penantian sih. Jadi mungkin simpelnya kita kalau lagi nunggu mau naik pesawat atau naik kendaraan untuk keluar kota misalnya gitu ya, atau bahkan saat macet gitu kita nunggu ya. Jadi menunggu itu eh, bisa jadi membosankan gitu. Dimana nanti kita bisa terdistract juga kadang-kadang atau jadi bikin nggak stabil gitu. Pada saat nunggu itu bisa terjadi hal-hal kayak gitu. Nah itu tadi contoh kan Caleb itu kan 40 tahun loh nunggunya gitu. Dari dibilang oh ya nanti Hebron buat kamu gitu kan kurang lebih nunggu 40 tahun gitu. Itu saya nggak tahu prosesnya itu di tengah-tengah itu seperti apa ya dia ya. Apa mungkin sudah lupa malahan bisa juga kan gitu. Maksudnya oh dulu sudah dijanjikan apa lupa gitu. Bisa jadi gitu. Atau bahkan tadi ada yang bilang juga, Ko Ferry bilang selama 40 tahun itu dia berlatih untuk berusaha belajar mengalahkan orang enak gitu. Itu sesuatu yang positif gitu. Jadi ketika kita saat menunggu itu ada baiknya kita memang improve ya. Jadi belajar terus fokus sama Tuhan itu selalu gitu. Selalu dijaga sih karena saat penantian itu bisa jadi sangat lama dan kita kadang-kadang melenceng dan lupa gitu. Udah aja dari saya, thank you teman-teman. Kenal Pak. Tuh. Udah nggak ada ya? Oke, ya udah. Ya, silakan Pastor Yosef mungkin mau nambahin. Saya tadi Pak Indra sharing itu ingat lagu itu. Masa penantian, masa yang indah. Ya. Jadi mau menanti, tadi Pak Yudi bilang padang gurun ya. Artinya gini loh, kalau kita di padang gurun berarti apa? Yes, aku sudah di jalan yang benar. Karena apa? Itu menuju ke Kanaan. Ya. Justru kalau misalnya kita ini menuju ke Kanaan, tetapi kita berputarnya di padang rumput, berarti kita salah jalan, saudara. Ngerti ya? Jadi, ayo kita memaknai setiap kejadian dalam hidup kita ini harus benar. Saya ini orangnya suka membantu, saudara. Yang paling sedih buat saya itu apa? Kalau ada satu orang misalnya, harusnya saya bisa bantu, tetapi waktu itu saya tidak punya kapasitas untuk membantu, itu buat saya sedih. Tetapi di sisi yang lain saya juga percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu lebih sempurna daripada pemikiran saya. Artinya mungkin di titik itu ada proses-proses tertentu yang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Gitu. Ya, jadi apapun lah mau dijawab doanya, nggak dijawab doanya, ya, mau masa penantian, mau masa di padang gurun, ini luar biasa. Ya. Saya bersyukur loh, seminggu ini, saya kenal Mazmur 23 itu sudah puluhan tahun, saudara. Ya, tapi seminggu ini saya betul-betul dapatkan banyak. Ya, perenungan-perenungan saya baca ulang udah berapa kali. Sampai kadang-kadang saya nggak pernah tuh memikirkan perbedaannya ia dan engkau. Iya, berubah loh 3 ayat ini. Gitu. Ya, tapi itulah kebaikannya Tuhan. Ya, lanjut Pak Lukas. Ya, Saya kaget Pastor Yosef
Ya, Saya kan tadi di kamar mandi ya, ini di kamar mandi. Saya tadi sempat kaget pernyataan Pastor Yosef. Saya ini orangnya suka membantu. Oh, ternyata membantu B dan P ini beda membantu banget. ya. Eh, eh, ya. Makanya kaget saya. Saya ini suka membantu. Oh, kok suka membantu? Saya simak lagi. Oh, suka membantu. Beda M dan P ini, waduh, beda banget ternyata konotasinya ya. Iya, iya, iya. Just kidding, Pastor, just kidding. Iya, iya. Jadi lupa kan mau ngomong apa tadi gara-gara Pak Ferry. Iya, iya, iya. Jadi bener sih kata, mungkin sedikit nambahin minta dikit. Jadi seperti tadi Simon ya, kita minta minta plus malah jadi minus minus minus. Dan jujur ini mungkin Pak Yus tahu ya, kita akhir-akhir ini bukannya minusnya tuh udah berpuluh-puluh kali gitu kan. Dan kita approach project ada 10 dan kita gagal semua. Nah, justru ini kita lagi refleksi diri kenapa gitu kan ya. Justru tapi gini Pastor ya Yusuf ya. Jadi justru dalam kondisi gini, saya tiba-tiba tadi gitu kata si Indra tadi, kita harus mengasah tambah gitu kan ya. Justru tahu nggak Pak Simon? Jadi sekarang ini kita lagi explore AI. Jadi dengan program yang kita punya itu nanti, kita konekin ke AI, jadi kamu tinggal mau minta report apa, kita bisa keluar. Jadi kita nggak perlu, kalau dulu kan ya, oke, gue minta report ini, ntar ya gue bikinin dulu. Gue minta report ini, gue bikinin dulu. Mungkin jadi ntar gue bikinin dulu. Nah, ini kita sedang explore. Nanti kita konekin ke AI. Jadi begitu kita minta report apapun yang connect ke tempat kita, itu dia bisa langsung keluar seperti ChatGPT. Jadi kita lagi sedang explore itu tadi, intinya kita sedang mengasah dan kita sedang eh, menambah experience di situ. Gitu loh, itu yang tadi terima kasih Indra ya. Jadi Pak Ferry juga sedang mengasah dalam masa penantian itu. Kita juga jangan hanya menunggu doang, gitu kan ya. Mungkin di sini kita sedang minusnya udah menuju ke minus minus bisa minus, gitu kan ya. Oke, silakan tambahan, silakan Pak Koki, Pak Heru, Lukas, ya Pak. minus itu bagus. Artinya, minus itu anak panahnya lagi ditarik ke belakang. Ya, Ya. Kalau anak panah itu menolak untuk ditarik ke belakang dan anak panah dilepaskan, yang terjadi apa? Jatuh ke bawah. oke. Ya Terima kan? kasih. Begitu ditarik, apalagi ya saya kemarin di BR sempat menganalogikan ini. Ya, olahraga panahan itu ternyata ada kelas-kelasnya. Ya, jarak target ini yang pemula sama yang sudah profesional beda. Kenapa? Kekuatan tarikannya beda. Ya. Semakin profesional dia tarikan semakin panjang, semakin berat. Tetapi, nah ini loh, anak panahnya apa? Melejitnya semakin jauh. Sama, tekanan dalam hidup kita, proses dalam hidup kita, ya mungkin minusnya dalam hidup kita, kalau semakin dalam, nanti berpuluh-puluh minus misalnya, itu artinya apa? Lagi dipersiapkan. Makanya Firman kan bilang, kita akan menerima semuanya asal kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi kita harus tetap kuat, tetap percaya. Ya, hidup Ya, minus, gitu loh. Ya, terima kasih. Pak Lukas, Ya, ya silakan Pak. saya cuman diingetin buat teman-teman berhubung seperti sekali lagi hari Pentakosta hari ini, Tuhan ingetin ini saudara, Wahyu 6 ayat 6 mungkin Pak Yosef masih ingat ayat ini, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi krisis, persoalan ekonomi Indonesia dan dunia itu ya sebetulnya tidak semakin baik. Bahkan Alkitab sudah Wahyu berkata bahwa suatu hari nanti secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya apa itu secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar? Tanya Pak Yosef, MTH, Master Teologi ya. Artinya apa gitu ya. Tetapi yang jelas dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak bicara pengurapan hadirat Tuhan,
yang memberi kita keamanan, ketenangan, damai sejahtera. Tempat yang paling aman apa sih di muka bumi ini? Cuma dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dan dikatakan, dan anggur itu, anggur bicara sukacita. Sukacita Allah itu kekuatan kita. Kalau saya mau jalanin, mau bilang, saya sekarang posisinya nggak jauh lebih baik di GKRI Diaspora City Center sebetulnya. Tidak jauh lebih baik. Tetapi saya ngalami yang namanya penghiburan demi penghiburan, pertolongan demi pertolongan yang nyata gitu. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, Pak Yosef. Saya kadang-kadang cuman paling bereaksi ketika memang benar-benar sudah nggak ada sama sekali gitu. Pas deadline aja, pas tempo aja. Kalau untuk makan minum, puji Tuhan, haleluya. Bahkan kalau saya tambahin, alhamdulillah. Ada aja lah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Begitu. Saya ingin baru nonton Gohan. Gohan itu film Dogi ya. Pak Simon udah nonton belum teman-teman Gohan? Pasti nangis semua mewek di SX1. Pasti mewek tuh yang punya kesayangan Dogi, binatang, anjing. Nonton tuh Gohan lagi rame, lagi viral. Itu saya baru ngebatin doang. Aku pengen Tuhan nonton sama istri dan anak-anakku. Ya apa daya ya. Saya kan punya Dogi gitu. Baru ngebatin. Ada WA masuk. Pak Yos tinggal scan ya. Buat Pak Yos sekeluarga. Di Green Agung Sedayu. Kemarin saya lihat, hampir 300.000. Dalam hati gue. Untuk mangan ya enak ya. Daripada nonton mending untuk makan gitu ya. Ada aja Pak Lukas. Tadi makanya jangan rusakkan anggur, jangan rusakkan minyak dan anggur. Bahkan ayat terakhir yang Tuhan ingetin saya di Pentakosta ini saya percaya banget Pak, buat Pak Lukas dan kita semua. Saya bacakan di Yesaya 32 ayat 15 yang saya sampaikan ke Pak Oki kemarin. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Sampai dicurahkan roh dari atas. Maka hal yang kering, padang gurun itu bisa diubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah itu akan dianggap hutan. Saya percaya kalau Roh Kudus atas kita, ya kekeringan kita, saya percaya Tuhan yang akan sebagai penyedia buat kita, pemelihara buat kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, makanya ayat emas saya sama Pak Hoki sama. Yohanes 1 ayat 16, kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia ketika kita kepenuhan oleh Kristus Yesus. Itu saja yang saya bisa berikan. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima Thank you, kasih. Pak Yos, thank you. Mantap. Ya. Silakan, ada mau tambahan? Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini memang luar biasa. Belajar banyak hal tentang Mazmur 23 dan pemeliharaannya Tuhan memang semuanya itu kan cukupkan ya. Cuman aku lagi bertanya sih tentang Kaleb. Waktu aku tuh lagi dicari film-filmnya yang tentang lembu emas itu, Kaleb itu ada di mana gitu. Setelah aku cari-cari itu, Kaleb ada di mana saat bangsa Israel nyembah lembu emas. Tapi memang nggak ada, ceritanya juga nggak ada Kaleb ada di mana juga kan. Tapi saya juga percaya sih, Kaleb itu tidak mengikuti apa yang saat lembu emas didirikan dan pada bangsa Israel itu kan menyembah ya. Nah itu kan karena dia bisa lolos masuk ke tanah Kanaan, aku percaya dia tidak ikut menyembah juga. Tapi sebuah perjalanan penantiannya yang menyembunyikan diri dari penyembahan yang salah itu ya harus kita belajar dari Kaleb. Dia kan pasti keluar dari itu, nggak mungkin kalau ikut itu kan pasti kan banyak diceritakan di Alkitab kan Israel itu kan generasi itu kan dibinasakan. Semua generasi yang istilahnya
memalingkan muka dengan Tuhan itu kan dibinasakan ya. Tapi Kaleb dan Yosua itu yang tetap teguh, dia bersahabat dan teguh bersama, berjalan bersama. Ayo, ya di sini kita kan sudah kumpul bersama, ayo kita teguhkan kembali apapun yang nanti ya yang ada rintangan-rintangan tetap bisa dilalui karena iman menuju kedewasaan kita itu selalu akan diuji, tidak mungkin tidak diuji dari hal kesabaran, dari hal apapun lah yang ada di keluargaku ini kan masih yang diuji itu ya yang di rumah sini aku, adikku sama mamaku itu ya aku sama mamaku yang diuji karena adikku ini masih suka mengutangi orang yang ribet, orang yang istilahnya memang tidak layak untuk dijadikan teman. Tapi tetap aja masih percaya sampai puluhan juta yang masuk di situ. Jadi bikin gemes juga gitu. Dibilangin tidak bisa dengan ya udahlah. Ya istilahnya cuma berdoa Tuhan bukakan mata hatinya. Itu aja sih sampai benar-benar hatinya dicelikkan apa yang terjadi. Itu aja sih Pak Lukas. Terima kasih. Izin Pak Lukas, semua saya siap-siap dulu mau ke gereja. Udah siang nih, jam 7 lewat. Oke, Izin terima kasih Pak. Pastor semua, Pak Oki, Ya, Bapak Simon, Selamat Ya, buat Yos, ya, thank Pak you, Irfan. Pak Yudi, Irfan Seru, ini pemain Bapak keyboard Reri, tuh Pak Pak Indra, Simon. Pak Pak Irfan Ferry. ini pemain keyboard handal dulu. Randy diajarin Pak Irfan ternyata 9 tahun. Luar biasa emang. Ya waktu nyolok setrum memang saya ajarin itu Pak. Thank you semua Pak berkati. Dikajarin. Ya, terima kasih Pak Irfan. Hati-hati di jalan. Oke, silakan dilanjut. Siapa? saya Oke, sekilas Mas. ya. Ya, Ini silakan. biar sedikit belajar ya. Eh, saya baca nanti ini saya pakai TB2 ya. Di pasal Wahyu 6, pasal 6 tadi ya. Itu secara garis besar gini saudara. Di situ ada kronologinya ya dari apa itu 7 metera yang akan dibuka ya. Itu ada kuda putih, kuda hitam ya, kuda kuning, merah dan hijau kekuningan. Masing-masing itu membawa apa itu? Ciri khas sendiri. Kalau kuda putih itu panah ya, nanti ada penjelasannya sendiri. Kuda merah itu dia yang mengambil damai sejahtera. Dan yang tadi disebutkan itu yang ketiga, kuda hitam. Itu membawa timbangan. Jadi kuda hitam ini melambangkan krisis ekonomi. Ya. Dikatakan di situ secupak. Secupak itu ukuran terkecil ya untuk kebutuhan makan kita. Secupak gandum sedinar itu, 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Jadi bayangkan upah kita 1 hari cukup untuk membeli gandum yang ukurannya itu terkecil untuk makan kita. Jadi betul-betul ini menggambarkan apa ya? Krisis yang luar biasa. Ya, pakar ekonomi hari-hari ini banyak yang memprediksi ini dan itu ya. Suruh nimbun ini, suruh nanam apa, suruh ini, suruh apalah, macam-macam dah ya. Jujur ya, saya mendengar iya. Tapi satu hal, kita sudah diajarkan di VCI. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Ya, berusahalah sebaik mungkin, berusahalah yang terbaik. Ya, kalau memang ada tanah, mau nanam singkong kek, mau nanam pohon, apa buah-buahan terserah, silahkan. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, jangan pernah khawatir. Ya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya.
Maaf ya, kalaupun kita kepentok sampai tidak bisa makan, kelaparan dan harus pulang, kita ketemu Tuhan Yesus loh. Kita sukacita, ya. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Dan yang kedua, kalaupun kita ngalami, artinya yang lebih menderita itu lebih banyak daripada kita. Ya, jadi tidak perlu panik, ya. Tidak perlu terus nyerbu Indomaret, ya. Beli beras, beli macam-macam, tidak perlu. Ya. Nyetok boleh secukupnya untuk persediaan. Kita belajar, ya, kita belajar. Dan saya percaya kalau kita masuk di dalam rapture, saudara, pengangkatan, maka materai-materai ini tidak lewat dalam hidup kita. Ya. Itu kita bicara doktrin, ya. Memang macam-macam, ya. Ada yang percaya premil, amil, ya, postmil. Tapi buat saya satu, Tuhan menyertai orang-orang yang beribadah kepadanya. Tuhan memberikan yang spesial buat kita. Ya, itu aja. Ya, Ya itu dia Pak yang Yosef. Maksud, ya, maksud saya justru itu, ya kan Alkitab udah nyatat akan sampai separah itu kan Pak Yosef ya. ya, Cuman jadi kekuatan kita tadi, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya waktu ya. kita dalam hadirat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada sukacita dari Tuhan, itu yang memampukan kita Pak Lukas melewati hari demi hari. Sebetulnya itu, kalau saya mau kejang-kejang, kejang-kejang, Bro Simon, kalau mau mau nangis ya nangis, tapi ya saya lihat pertolongan Tuhan ada aja, pemeliharaan Tuhan ada aja. Saya pernah sekali itu deadline Pak Simon. Saya nggak mau retest, saya nggak jatuh mau retest lagi untuk istilahnya jangan cerita ya Yosia ke orang kalau punya apa, permasalahan, jangan cerita-cerita. Itu saya pegang. Saya belajar di PMP itu banyak hal Pak Sim. Dan bener loh, sekali itu saya masih ingat. Teman saya mendadak gitu. Itu hari Kamis. Lu bisa khotbah tempat gua besok Minggu. Nggak salah lu, Kamis. Lu gimana ceritanya? Enggak, pengkhotbahnya batal. Ada masalah, ada apa gitu. Ya wes lah. Saya pikir cuma satu kali ibadah. Dan saya nggak pernah ngarepin masuk, mohon maaf ya, PK tuh nggak pernah ngarepin gimana. Ya paling untuk bertahan, untuk makan, untuk jajan. Saya pikir begitu. Ternyata bisa membayar tagihan saya yang saya sampai, kok bisa ya sekali ibadah berkali-kali lipat. Pak Doni aja cerita, Pak Doni di BR 60 cerita. Pernah diundang khotbah di gereja gede yang pernah saya kenal. Itu ya ampun, Pak Doni bilang, kecil Yos. Tapi itu bukan esensi buat saya, dia bilang. Bukan soal nominalnya. Tapi ya ampun memperlakukan gitu. Pak Oki ingat nggak? Pak Doni bercerita itu. Yang itu ya. Ini gereja yang sederhana yang biasa malah berkali-kali lipat Pak Doni kasih yang sebutin. Saya tuh pulang sampai nangis. Kok iso ngono ya tuh? Ya itu caranya Tuhan. Itu caranya Tuhan. Malah yang nggak saya sangka-sangka. Mendadak gitu, last minute gitu. Itu saya lihat ya. Saya ngalami belakangan ini. Puji Tuhan dah jatuh ning retes lagi Pak Lukas. Puji Tuhan. Bahkan Pak Simon ngomong, saya ingat banget. Sering share di grup gitu ya. Oh, jangan cerita sama siapa-siapa kita punya masalah. Itu benar, Tuhan tuh nyata. Ya, kekuatan kita dalam hadirat Tuhan. Yaitu Wahyu 6 ayat 6 ya. Pak Yosef udah jelasin doktrinnya tentang apa. Tetapi ya tadi, jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu aja, Tuhan berkati. Saya tidak jadi cerita deh. Saya punya masalah padahal. Japri ke Pak Peri aja Pak, sesama Surabaya, tinggal Ya, ya, kopdar. ya, ya. Japri Pak Peri. Pak Peri kan gembala. Bapak kan Kalau Pak Ferry itu kita di BR 37 sudah ada apa istilahnya itu ikonnya, sebut nama Ferry 3 kali, beres semua. matoh, Pak emang hebat emang. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Pastor Pak Pastor ya. Ya, silakan lanjut lagi ini. Luar biasa nih hari ini kita bisa sampai lama nih. Pak Oki, Pak Freddy. Mungkin Ya, shalom.
Ya, Belum Bu Esther tuh, disapa Bu Esther nggak ada yang nyapa. Shalom. halo, shalom, Bu Gimana? Esther. Lagi, ya, saya kayaknya harus hapus tuh kata-kata ideal kayaknya ya, karena saya berharap tuh sebuah kata ideal. Cuman pagi hari ini diingatkan lah, belajar lah ya. Karena tadi malam saya baru datang ke tempat rumah duka, itu ke teman saya ya. Papanya kan meninggal tuh hari Jumat di Karawaci, lalu dibawa ke Bandung. Itu orang termasuk orang kaya lah. Dia itu kakak. Jadi setiap Imlek tuh pasti kumpul di rumahnya dia. Termasuk itu adiknya yang punya Jogja itu adiknya. Eh, Pak Budi itu adik iparnya. Jadi kemarin saya lihat lagi ngobrol sama istri. Kan akhirnya saya sampai ikut kebaktiannya lah ya. Saya ngomong, wah ini saya harus ikutan daftar nih di gereja. Saya bilang tuh, saya belum terdaftar juga. Udah puluhan tahun ke gereja tapi nggak terdaftar. Saya bilang tuh, kamu kan mau ke daftar? Kita harus ikutan. Masalahnya saya bilang, nih harus daftar nih. Saya bilang, ikutan, daftar. Karena saya punya konsep tuh harus ideal dulu lah. Nantilah kalau mau melayani Tuhan, mau jadi tukang parkir kayak gitu. Saya harus ini ideal dulu gitu. Tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Kalau lihat dari cerita teman-teman tadi juga, tetapnya ada pergumulan gitu. Saya juga sampai hari ini gitu ya. Tiba-tiba si agen yang sekolah anak saya ke Australia bilang nanti di November ini kamu harus siapin dana 500 juta. Waduh, duit dari mana gitu. 500. Oh nggak apa-apa aja saya masih belum ada ya. Mau rumah juga masih sewa gitu. Kendaraan nggak punya gitu. Ya tapi kalau tadi balik lagi ke tadi perenungan dari Pak Lukas ya. Untuk pemeliharaan Tuhan. Memang saya suka ngelihat apa yang belum ada gitu. Pengennya itu ideal tapi nggak mungkin gitu. Tapi saya suka nggak sadar ya. Saya ingat-ingat juga waktu zaman Pak Yosef. Saya bisa anak sekolah ke Australia itu suatu luar luar biasa ya. Saya harus merubah nih dia kata iya jadi engkau nih. Satu benar-benar pergumulan. Tapi dikuatkan kembali. Oke, saya nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu. Kalau Tuhan emang tempatnya sana, pasti Tuhan punya rencana gitu. Walaupun ya harus melewati segala macam proses. Jadi nggak mungkin lah bisa semuanya tuh idealnya nggak mungkin lah. Tetap harus ada lewat proses demi proses kalau Tuhan izinkan. Nah, di sini untuk apa saya langsung menguatkan hati ya untuk puji syukur ada VMP ya. Untuk terus melatih iman. Kayak tadi yang ketiga dari Pak Lukas bilang masih apa? Masih setia apa tadi ya dari Pak Lukas tuh Tuhan masih apakah saya masih percaya Tuhan memegang hidup saya itu bagus sekali. Karena saya pikir saya yang memegang tangan Tuhan. Tapi gak mungkin kayaknya. Saya mendekat atau pegang tangan Tuhan kayak nggak mungkin nggak bisa. Tapi saya butuh percaya Tuhan tuh setia. Dia yang pegang saya. Apalagi Tuhan yang udah bikin satu apa ya, bikin satu pasti bikin satu plan pasti akan menyelesaikannya. Walaupun saya ini sulit untuk mempercayai gitu atau mau mendekat sama Tuhan. Tapi biarlah saya tadi ilustrasi dari Pak Yosef bagus sekali. Tuhan yang menjemput kok ke Majalengka bahkan dituntun itu. Nah, saya cuma berdoa Tuhan ajar supaya saya ini benar-benar percaya bahwa Engkau setia gitu. Pegang saya yang nggak percaya ini Tuhan. Di tengah di bulan-bulan ke depan ini yang saya masih bingung Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa dipegang terus, dibawa ke sana terus. Cuman itu aja. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Pak Oki, Iya Pak. semangat Siap Pak ya. Yosef. Siap. Saya sudah lewat. Tugas kita percaya. Nanti dari kejadian ini Pak Oki akan mendapatkan banyak kesaksian. Ya, tugas kita percaya dan satu hal yang harus kita ingatkan ya untuk diri kita sendiri bahwa anak itu titipan Tuhan. Kita ini babysitter, ya. Babysitter nggak bingung anaknya minum susu apa, dia hanya menjaga, mendidik. Ya, kita tinggal lapor sama yang punya, Tuhan, anakmu ini butuh ini. Saya percaya ada. Ya, Pak Simon anaknya masih kecil. Ya. Kegalauan itu ada. Ya, Pak Yudi sekarang lagi menantikan ya anak yang ngaki mendaftar Akpol. Ya. Ini tugas kita sebagai ayah. Jangan menanggung beban
stres, tapi kita percaya bahwa Tuhan, ini anakmu mau masuk Akpol, Tuhan ini anakmu studi di Australia, Tuhan aku serahkan anakku yang masih kecil, masa depannya, itu ringan, saudara. Ya. Dan ingat, setiap proses yang ada itu adalah sumber kesaksian dalam hidup kita. Ya. Saya bisa ngomong gini kenapa? Karena saya sudah melewati itu. Ya, dan saya ngomongnya mantep. Kenapa? Karena saya sudah mempraktekkan. Ya. Ingat loh, kejadiannya di Nazaret. Tuhan bukan kehilangan kuasa untuk mujizat. Tetapi mujizatnya tidak terjadi karena ketidakpercayaan. Nah, jangan sampai kita kejebak di sana. Kita meragukan Tuhan, ya, mempertanyakan Tuhan, jangan. Ya, semangat ya. Ya, lanjut sama Pak Freddy ya, belum ya? Ya, Freddy, silakan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bali? Ya, sehat-sehat. Hari ini saya mau mengutip dari pernyataan Pak Lukas saja yang tadi ya benar juga ya. Walaupun sudah sejauh ini, walaupun banyak cobaan, banyak badai, ada yang kecil biasa, ya nyatanya masih ada. Nyatanya masih ada. Tuhan masih beserta. Dan yang saya di sini diingetin adalah ya apapun keadaannya, ya tetap bersyukur. Dan tadi sempat diberitahu juga sama Pastor Joseph, mungkin saat doa belum dijawab, ya memang mungkin harus seperti itu. Ya sudah, bersabar saja, tetap belajar bersabar dan tetap bersyukur. Tuhan masih beserta. Ya, itu yang saya sampaikan dan sharingkan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Freddy. Ya, jadi dari saya terakhir itu aja. Jadi saya mau mengutip ayat ini tuh sebenarnya cuma cukup satu. Saya ingin mengajak teman-teman tetap ayo kita percaya, ayo tetap kita kuat, ayo tetap kita harus ingat kepada Tuhan gitu ya, bahwa walaupun kita sengsara, bukan sengsara, mungkin yang kita masih dalam lembah kekelaman, masih dalam proses, justru jangan menjauh gitu ya, dan kita harus tetap dekat sama Tuhan. Tadi seperti kata Pastor Reza, kalau bisa kita pegangan. Ya justru karena mungkin malah lebih banyak lagi kebalikan ya Pak Simon ya, bahwa banyak orang yang lagi dalam kekelaman malah meninggalkan Tuhan. Itu banyak malahan. Itu justru itu banyak yang begitu. Ada bersemut-semut apa semuanya. Nah, itu yang harus kita tinggalkan. Oke, mungkin ada lagi, mungkin sudah semua. Ada sebelum kita tutup, silakan Pastor Reza mungkin ada tambahan. Sudah banyak dari saya. Praktek. Oke, silakan ada lagi. Silakan Pak Simon. Pak Simon mau nambahin? Udah cukup. Oh, kirain open mic mau nambahin. Aduh, udah satu tunggu nih. Ya udah. Ya, cukup panjang sudah. Intinya kita pasti melewati lembah kekelaman. Kekelaman itu hanya cuma dilewati doang. Ya, kita udah tahu bahwa ujungnya adalah Yerusalem baru. Yes. Artian juga bahwa kalau misalkan sampai istilah kasarnya hari ini Tuhan panggil pun, ya itu yang disebut namanya Yerusalem baru. Kita pulang ke rumah Bapa, apa yang harus kita takutkan? Ya. Jadi kita fokus sama pengendalian diri kita, semuanya kita cari Tuhan lebih lagi, ya kan? Karena di hadapan manusia mungkin kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita nggak pernah bisa gitu kan. Semuanya proses, ya kan? Ketaatan harus kita tambah-tambahkan lagi dalam kehidupan kita. Ya selalulah kita ini kan sama-sama semua seorang bapak. Hati bapak itu akan lebih terenyuh jika saat melihat anaknya melakukan A, B, C, D, E, F, G. Sudah mengerti sendiri kan. Ya kita harus menganalogikan bahwa kita juga anak, apa yang harus kita bisa melakukan biar bapak senang di surga. Gitu.
Thank Oke, you. Dah. makasih. Ya, udah. Ini ada lagi mau tambahan? Silakan. Ya, udah jam luar biasa nih, udah 7:30 ini. Oke, Pak Yas, tolong Pak Yas bantu. Ya, kita tutup dengan doa Pak Yas. Oke, baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat pagi ini kami boleh bersama-sama masih ikut mesbah syukur Harmony Brotherhood, di mana kami satu dengan yang lain diingatkan untuk belajar. Dalam proses ini kami boleh tetap mengucap syukur, fokus kepada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bukan fokus kepada masalah yang membuat kami Iya, kecut dan tawar hati kami, iya. sehingga kami bisa undur atau kecewa. Tetapi biarlah kami setia di hadapan Tuhan. Kami Amin. boleh menjaga minyak dan anggur itu tetap atas hidup kami. Walaupun secupak gandum sedinar, Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan saja kami akan tenang, kami akan kuat, bahkan kami boleh mengalami kekuatan ketika kami bersuka cita oleh karena Tuhan. Kami hidup apa kata Tuhan, kata firman-Nya, bukan apa keadaan kami hari-hari ini. Terima kasih buat Pastor Yosef, terima kasih buat Pak Lukas, Pak Simon, Pak Peri, Pak Freddy, Pak Yudi, Pak Hoki, Mas Heru, Pak Indra, dan Pak Irfan, dan teman-teman kami yang lainnya di Harmony Brotherhood yang belum hadir. Bela hari ini, pagi ini, ketika kami sedang memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan ingatkan kami, Tuhan bukan saja dengan kami, tapi Tuhan ada di dalam kami, bahwa kami punya Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami, yang memegang tangan kami, bukan cuma memberikan kemuliaan daripada kemuliaan, tetapi kami boleh hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kami akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya hari ini, hari kami bersuka cita. Kami bersama-sama beribadah, bahkan melayani Tuhan dengan keluarga kami, kepada Allah kami yang hidup, Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kami, penolong kami, pengharapan kami, satu-satunya. Berkati mesbah syukur Harmony Brotherhood, tambahkan jiwa-jiwa, tambahkan orang-orang, teman-teman yang terus mau belajar, mau bertumbuh bersama-sama. Terima kasih buat Pastor Yosef dengan Ibu Esther, berkati hamba-Mu ini, pakai Tuhan. Dan segala kebutuhan pergumulan kami, Pak Hoki punya pergumulan buat putrinya di Australia, semua yang tidak terucapkan Engkau berkati Tuhan, mampukan Tuhan, cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizat masih ada sampai hari ini buat kami semuanya. Terima kasih, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu Pastor Yosef. Mari saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you Pak Yosef, Bu Tuhan Esther, berkati ya. Pak Lukas, Pak Peri, Terima kasih. Pak Berkati. Indra, Pak Seru, Pak Yudi, yang berkati, Pak Seru, Izin pamit. Ready. semuanya. Baik.